Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku kaum muslim dan muslimat, kami buat video ini tiada lain dan tiada bukan atas dasar kasih sayang dan cinta kepada antum semuanya. Kami buat video ini karena masih banyak di antara saudara-saudari kita yang kemudian ingin sembuh akan tetapi melepas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dia ingin didoakan oleh pendeta, padahal pendeta ini berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita datang ke tempat yang semacam ini, maka hukumnya adalah kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita sudah tahu, maka harusnya dan selayaknya kita harus melepas diri dari perbuatan yang demikian. Kalau misalkan kita belum tahu dan sekarang sudah tahu, maka saatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini, karena kami sangat sayang cinta kepada antum semuanya, maka dengarkanlah. Ini bukan hanya umat muslim yang berkata, akan tetapi orang Kristen sendiri yang mengatakan bahwa hal yang semacam ini adalah dusta belaka, hal yang semacam ini adalah bohong belaka. Ya ikhwah, kami tampilkan ini sekali lagi atas dasar cinta dan kasih kepada antum semua, agar iman Islam kita tidak lepas begitu saja, agar kita selamat di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwah, kita akan langsung saja tampilkan bagaimana sekali lagi ini non muslim yang berbicara dan beliau tidak percaya kepada hal-hal yang demikian. Harusnya kita semua sebagai umat Islam harus lebih tidak percaya lagi daripada non-muslim ini sendiri. Alhamdulillah. Baik, kita akan langsung saja saksikan bagaimana videonya, silahkan. Tidak ada tubuh di dunia ini KKR mujizat yang jujur, gak ada. Semua KKR mujizat yang pernah ada di dunia ini, di Indonesia ini, dan yang akan ada nanti, itu semua bohong. Itu semua manipulasi setan. Itu semua permainan iblis. Orang-orang yang ikut KKR mujizat untuk mencari kesembuhan, saya mau bilang, kalian adalah orang yang bodoh, tertipu dengan slogan. Saudaraku, orang ini tidak seiman dengan kita, akan tetapi beliau dengan sangat jujur, tegas mengatakan bahwa hal itu ada kebohongan dan dusta belaka. Maka selayaknya dan sepantasnya kita sebagai kaum muslimin harusnya lebih tidak percaya daripada orang non-muslim ini. Ya ikhwah, iman itu sangat besar harganya. Kalau misalkan dibanding dunia dan seisinya, maka tetaplah berat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melepas iman karena misalkan kita pengen sembuh dan lain sebagainya, kemudian kita sengsara nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah diajarkan dalam Islam bagaimana tatkala kita memiliki penyakit, memiliki ujian dan cobaan, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dengan sangat begitu indah, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisabri wassalah. Meminta pertolonganlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Bahkan bukan hanya itu saja, kita dituntut untuk langsung berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Engkau berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku akan perkenankan doa kalian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba sa'ya fas'au. Setelah kita berdoa kepada Allah dan bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu kata Nabi, innallaha kataba sa'ya fas'au, kita diwajibkan untuk berikhtiar, maka ikhtiarlah, kita datang ke dokter sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tata cara umat Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, agar senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah datang kepada orang yang berbeda keyakinan, kemudian mereka berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bahaya, ikhwah. Baik, yang selanjutnya kita akan tampilkan seorang pesulap, akan tetapi begitu luar biasa membongkar bagaimana trik-trik yang selama ini sebelum terjadi seperti ini, ikhwah. Baik, kita akan langsung saja saksikan bagaimana videonya. Kayak tadi, gue bahkan ngobrol kayak gitu langsung sama krunya. Kru dari salah si pengobat agamis itu. Mantan kru. Gue ngobrol. Gue tanya nih gimana caranya. Gimana caranya nih si orang A ini dengan sentuhan Tuhan katanya bisa membuat orang langsung jalan gitu. Nah, katanya jadi kan kayak dia tuh ada nomor adminnya. Jadi ada orang-orang yang ngadu, ini sakit, udah lumpuh nih, nggak bisa jalan, sulit jalan. Nah, itu dicek dulu H-5 misalkan atau H-3, dicek dulu ke rumahnya. Lumpuhnya segimana nih maksimalnya gitu. Coba bisa jalan nggak? Bisa jalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah gitu. Oh, maksimal gitu, oke. Nanti saya obatin pas di
acara saya. Gitu. Saya obatin pas di acara. Ini kan bisa jalan 3 langkah nih. Orang nggak tahu tentang hal tersebut. Orang buta. Jadi pas di acara dia, orang taunya dia lumpuh di roda dan sebagainya. Ketika di tek doain, bangun. Nah bangun, wih jadi bisa jalan langsung 3 langkah. Ya emang aslinya awalnya gitu. Aslinya awalnya 3 langkah. Itu the power of survei. Lah iya. Subhanallah, ternyata Bang Marcel ini nanya langsung ke mantan krunya, sehingga mantan krunya ini membeberkan ada survei terlebih dahulu ke rumahnya, ada pengecekan dulu ke rumahnya, dan kita yang menonton itu tidak tahu bahwa ketika survei itu orang ini bisa jalan ya ikhwah 3 langkah atau 4 langkah dan sebagainya, sehingga tatkala kita melihat di tempat itu, di lokasi itu, tahu-tahunya kita hanya melihat orang yang lumpuh ini bisa berjalan ya ikhwah. Padahal memang ada penyurveian terlebih dahulu sampai-sampai yang tadinya dikatakan lumpuh ternyata sebetulnya bisa berjalan walaupun 3 atau 4 langkah ya ikhwah. Subhanallah. Ayo, kita sebagai kaum muslimin dan muslimat harusnya cerdas. Jangan sampai kita tertipu dengan yang ada di mata kita, akan tetapi di belakang mata kita sebetulnya bermain ya ikhwah. Maka kami melihat video yang semacam ini miris ya ikhwah. Pengen sembuh dan sebagainya, akan tetapi justru bukan sembuh yang didapat, tetapi malah imanlah yang lepas, tauhidnya yang lepas. Justru kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sekali lagi mohon maaf, kami sampaikan dari pandangan Islam, dari perspektif Islam, bahwa tatkala kita meminta atau berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, taruhlah misalkan dia itu Nabi Isa atau Yesus, mohon maaf, dalam akidah umat Islam, Yesus atau Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu adalah makhluk Allah, hamba Allah, utusan Allah, maka tidak layak dan tidak pantas bagi umat Islam berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada utusannya, kepada nabinya. Sungguh dalam akidah umat Islam itu sangat mencederai akidah dan menodai akidah sebagai akidah Islam. Ayo ya ikhwah, non muslim sendiri sudah mengatakan demikian. Bahkan Bang Marcel sendiri langsung nanya kepada krunya. Maka tugas kami hanya menyampaikan, dan kami sekali lagi menyampaikan hal ini tiada lain dan tiada bukan sebagai kasih sayang dan cinta kami kepada saudara-saudari kita yang selama ini mungkin tidak tahu, dan kami tampilkan fakta-fakta yang sebenarnya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan kita lebih hati-hati ke depannya. Mungkin saja sembuh itu istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sembuh, akan tetapi Allah tidak ridho kepadanya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.